Anak ada di orang lain, kamu nggak ada tanggung jawabnya. Kamu juga ada tanggung jawab dunia akhirat, Nenden. Bukan cuma dunia, akhirat juga pertanggungjawaban kamu. Kalau kamu nggak bisa jadi contoh untuk anak, gimana nanti ke depannya? Tambah lama kita tambah tua lah, Nenden. Jangan mikirin dunia aja. Kita mati nanti soalnya, ujungnya. Nggak bakal hidup selamanya. Perloba duita Den, saraka dieu. Shopping wae. Di kosan ada yang ngebuka. Siapa? Terus uang aku di tas ada yang nyuri. Berapa? 300, 700. Handphone ada yang nyuri. Nenden, Ya, handphone dari aku kemana emang? ada yang nyuri mbak, tuh jendelanya nggak bisa dikunci, nggak bisa diselot. Oh, katanya handphone aku digade sama kamu, dijual. Enggak, ceritanya gini, aku kan mau kerja, bajunya nggak ada, baju aku tuh nggak ada yang nyuri. Baju yang seksi-seksi itu. Iya, terus aku beli baju kan, beliin baju dulu, soalnya kan aku mikir kalau misalkan udah dapet tamu gitu, pasti keganti gitu ya mbak. Ternyata baru 3 hari apa 6 hari gitu. Mau ditebusin sama orang yang teman akunya itu malah diambil duluan mbak, handphonenya dicuri. Jadi aku kesel. Ya, maksudnya awalnya digade emang. Iya, buat beli baju kerja tadinya. Berapa digadenya? 400.000. 400.000. Mau diambil, malah udah diambil duluan sama dia. Kan nggak bisa kalau digade diambil sama orang. Iya, salahnya suratnya aku nitip pas aku mau kerja tuh. Sama siapa? Sama mantan suami aku, Siapa? Dedan. Temennya sih sebenarnya yang aku titipin suratnya, temen mantan suami. Walaupun di orang yang ngambil tuh nggak bisa kalau bukan orang kitanya. Walaupun ada suratnya. Kan Gade itu ada KTP punya kita. Aku tahu, Nenden. Iya, tapi pakai KTP dia masalahnya mbak. Digadenya 400.000, tapi dicuri duluan. Maksud aku gini loh, tadinya kan aku percaya sama dia nih. Terus aku bilang pakai KTP kamu dulu ya, kata aku gitu. Kamu gak minum obat dari rumah sakit berapa lama, Nenden? Baru sebulan mbak. Udah sebulan lebih. Terus sekarang kerja ngapain? Di karaoke. Soalnya kan kemarin lagi libur dulu tuh. Karena tahun baruan katanya. Di tempat karaoke-nya libur. Nunggu buka. Freelance. Ya kan? Enggak, sekarang mau kerja tetap tadinya. Cuman lagi mikir dulu gitu di tempat kerja yang mana.
Kamu udah mulai halu lagi ya, Nenden ya? Enggak juga Ada sih. halusinasi ya? Enggak juga. Enggak juga gimana? Enggak ada halusinasi. Enggak ada halusinasi. Enggak ada. Kamu udah ngomong sama pohon pisang? Kata siapa ngomong sama pohon pisang? Sungguh nggak ada. Emang ada Mbak bukti? Ada direkamin sama orang. Enggak, bohong Mbak. Mana ada aku ngomong sama pohon pisang. Nenden, kamu susah juga sih. Kamu disuruh kerja benernya susah. Disuruh konsumsi obat rumah sakit jiwa selamanya susah juga. Malah minum-minumnya alkohol, narkoba. Gak sembuh-sembuh lah, Nenden. Itu hidup pilihan kamu, tapi gimana pun saya kan di sini pengen ngebantu kamu jadi orang lebih baik. Kamu punya anak loh, Nenden. Kamu punya anak bukan berarti anak ada di orang lain, kamu nggak ada tanggung jawabnya. Kamu juga ada tanggung jawab dunia akhirat, Nenden. Bukan cuma dunia, akhirat juga pertanggungjawaban kamu. Kalau kamu nggak bisa jadi contoh untuk anak, gimana nanti ke depannya? Tambah lama kita tambah tua loh, Nenden. Jangan mikirin dunia aja. Kita mati nanti soalnya. Ujungnya. Nggak bakal hidup selamanya. Kalau kamu nggak bisa ngasih contoh yang baik sama anak kamu, gimana saya mau deketin kamu? Sama anak kamu nanti. Coba saya tanya, kamu bukan contoh yang baik misalnya, terus anak-anak kamu nanti tumbuh gede, kalau sekarang dia belum ngerti, nanti dia tumbuh gede nih, gimana saya mau ngasih tahu ibunya seperti ini. Kalau dibilang sakit kan kamu nggak sakit-sakit banget, Nenden. Masih ada pilihan buat kerja yang lebih baik, hidup normal. Kalau ada kemauan sebenarnya, kerja yang lebih halal. Iya Mbak, itu Kamu terus kerjanya sama kan sama adik kamu, open ya? Bener nggak? nggak tahu tuh. Kalau Adek kamu Dede, juga soalnya kan? aku nggak ada komunikasi Mbak. Sebelumnya, yang kamu cerita itu sama aku di tukang bakso kan kamu bilang adik kamu open. Makanya sampai cerai. Ngomong gitu kan? Nggak tahu ya. Loh, kok nggak tahu kan kamu yang ngomong sama saya. Bener nggak? Iya. Jangan nanti seolah-olah saya yang ngomong. Nggak Kan tahu saya sih, tahu. soalnya aku nggak ada komunikasi Mbak. Ya kan waktu ketemu terakhir itu yang di tempat bakso ya, Padar? Iya. Kan kamu yang bilang adik kamu sekarang lagi hamil. Mau cerai sama suaminya, ngomong gitu kan? Iya. Ya, jangan bilang nanti saya yang ngomong. Saya ngomong apa adanya. Makanya kemarin dinas sosial nanyain ini gitu. Ini adik kamu mau ngambil si Karin, katanya gitu. Kamu mau ngasih anak kamu ke ke adik kamu? Jangan Mbak, adik Mbak aja. Nah, yang jelas kamu nanti ngomong sama adik kamu beda, ngomong sama saya beda. Enggak, Padahal- aku nggak ada obrolan. Ya, karena adiknya suka minta duit terus kan? Bener nggak? Ya dia minta sih enggak. Nggak mintain duit juga sih Mbak. Jadi, Malah aku juga nggak tahu itu nanyain anak ke Mbak. lo kamu terakhir bilangnya suka minta duit, gimana mau beli susu Karin, kata kamu gitu. Oh waktu di sana, waktu bayinya di Iya. si Dede. Kan kamu ngomong, Iya. bukan, kamu ngomong
Katanya adek kamu suka datang ke kontrakan, katanya gitu. Kalau misalnya Karin ada di dia, gimana buat beli susu bayinya? Orang dia aja 200.000 minta ke aku. Kan kamu ngomong gitu. Bener nggak sih? Nggak tahu Mbak, kalau itu aku lupa. Bener nggak Pak Dari ngomong gitu Pak Dari? Lupa ya? Iya, aku lupa. Karena kamu... Kemarin kan masih normal kamu. Iya, kemarin masih normal, betul. Sekarang udah ini, sakit. Lagi sakit ya. Lupa makanya apa yang di ini. Terakhir waktu ketemu kita di tempat bakso, itu dia masih bagus ya Pak ya Dari ya? Iya. Masih bercanda-bercanda, masih nggak ada halu, ngomong juga masih nyambung gitu. Sekarang udah halunya udah timbul guys. Aku nggak tahu karena faktor namanya atau seperti apa, karena kan emang dari rumah sakit juga menyarankan namanya kita pasien ya guys, seumur hidup sampai dokter menyatakan sembuh itu harus minum obat gitu, sama kayak sakit diabetes gitu, sama sakit jantung gitu, harus konsumsi obat gitu. Makanya harus bersabar kalau punya sakit kayak gitu, nggak boleh nggak minum obat. Nah ini udah nggak minum obat, malah konsumsi rokok, terus obat-obatan, narkoba juga gitu, narkobanya yang parah lagi gitu. Jadi ya gimana mau sembuh? Nggak bakal bisa sembuh sampai kapanpun gitu, kayak yang udah-udah. Ini sebenarnya kan dia sakitnya kan dalam tahap yang skizonya nggak akut ya guys. Skizonya dia masih yang menengah lah. Tapi kalau misalnya kondisinya kayak gini, tambah lama aku yakin akan tambah parah gitu loh. Akan tambah parah, halunya akan tambah parah, semua akan tambah parah. Jadi ya capek juga kita ngomonginnya, bingung juga gitu. Tapi alhamdulillah ya, aku lihat pasien lain yang keluar dari yayasan kita, mulai dari Sopian ya guys. Sopian alhamdulillah udah sehat, udah kerja bantu ibunya. Terus ada lagi pasien kita si Nur Lela, ya aku dengar info dari keluarga udah sembuh, udah sehat. Rizky juga, Rizky yang kemarin umur berapa Pak Rizky Pak? 15 tahun ya? Apa 14 tahun gitu ya? Itu udah sembuh juga, udah sehat. Banyak, Malik. Iya Malik, banyak pasien-pasien kita yang udah sembuh dan dia udah aktivitas normal, tapi tetap harus minum obat kuncinya ya, harus minum obat. Nah kita bangga tuh guys ya, kita seneng kalau ada pasien yang udah keluar dari kita itu sehat ya, udah sehat, udah sama keluarganya, udah bisa berbaur lagi, udah selayaknya normal lagi. Itu aku seneng banget gitu. Tapi kalau kita kembaliinnya sehat, tiba-tiba dia melakukan kesalahan ke dirinya dan impactnya ke untuk orang lain, nah itu yang bikin saya kecewa. Kita ngobatin juga penuh perjuangan, Besti ya, jangan dikira kita nggak perjuangan. Masukin ke rumah sakit di KT cuma nunggu 1 jam 2 jam seharian ya. Kita masukin siang, bisa pulangnya malam atau subuh. Nih caregiver aku ya, Mbak Rofiko, terus ada aku caregiver yang freelance yang cowok, itu mereka nunggunya sampai subuh ya. Jadwal nunggunya tuh nggak pasti, bisa lebih seharian, bisa sampai nginep-nginep gitu. Jadi sangat disayangkan ketika udah sembuh tapi banyak faktor yang ngebuat jadi sakit kembali kayak gitu sih. Bener nggak ya saya omongin? Iya sih. Hah? Mulai kapan konsumsi obat-obatan? Belum. Oh, ya kamu ya, bukan Enggak. obat ya? Alah, mau pakai bohong lagi. Enggak Mbak. Enggak, salah lagi, bener. Hah? Mau saya buktiin nih. Kita tes ya, tes darah ya. Iya. Hah? Iya. Iya, iya apa enggak?
Iya. Ya, jujur sama saya, nggak boleh bohong, Nenden. Ya, saya tahu semuanya, Nenden. Percaya nggak? Saya tahu semuanya. Desi aja kemarin sempat ngerokok lagi. Saya tahu. Semuanya saya tahu, Nenden. Beneran. Semuanya saya tahu. Itu Desi sempat kumat lagi tuh kemarin tuh. Karena obatnya nggak cocok sama rumah sakit di sana. Kita kasih obat dari kita. Gitu ya. Gitu, tapi Desi ada keinginan buat sembuh. Gitu. Ada bener-bener keinginan sembuh, dia nggak mau ngecewain aku, Nenden. Jadi nggak ada yang namanya dia ngelakuin kesalahan kayak kemarin lagi. Kayak gitu ya. Ya sudah, mau gimana, itu pilihan Nenden ya. Yang jelas sih ini saya sempat ada hubungi keluarganya, tapi belum aktif sampai sekarang. Belum ada respon sampai sekarang. Jadi ya kita lihat nanti ya. Info dari keluarga seperti apa. Aku juga nggak tahu, ibunya katanya mulai kumat lagi. Aku nggak tahu ya benar apa enggak, cuma dapet info kata ibunya udah mulai kumat lagi secara emosional, tapi adiknya aku juga nggak dengar kabarnya, cuman dapat info dari tetangga sekitar gitu. Tapi mungkin nggak separah waktu itu kali ya, yang sampai di jalan-jalan. Kumatnya cuma kumat emosionalnya aja, seperti itu ya. Oke, Besti, kita jalan dulu ya. Thank you guys. You came in like a storm with no warning, swept me off my feet. It was a deadly dance, and I knew if I stayed I would never leave.